Darby Thorne adalah seorang wanita pecandu narkoboy yang sudah pindah-pindah pusat rehabilitasi sampai 7 kali. Dan sekarang Darby masih menjalankan program rehabnya di kota Sacramento, California, Amerika. Lalu ketika sesi curhat bersama pasien lainnya, Darby begitu terkejut saat menerima telepon tentang ibunya, sebut saja Juminten, yang mengalami aneurisma otak atau pembengkakan pembuluh darah di otak yang ngerinya sudah terjadi pendarahan sehingga malam itu beliau harus segera dioperasi. Darby diminta menghubungi kakak perempuannya bernama Devon yang sudah berada di rumah sakit Salt Lake City. Akan tetapi Darby dilarang menelpon karena memang semua pasien di sana tidak diperbolehkan menghubungi siapapun keluar. Sebab jika berbicara dengan teman lama ataupun orang terdekat, ada kemungkinan mereka akan menyerah dan kembali ke kebiasaan konsumsi narkoboy. Ya namanya udah kecanduan pasti sembuhnya susah ya kan lur. Staf di pusat rehab juga kurang percaya dengan Darby karena seminggu lalu dia sempat berbohong jika ibunya terlibat kecelakaan. Padahal saat itu tubuh Darby sedang proses detox atau masih dalam penyesuaian tidak mengonsumsi narkoboy, maka sikapnya jadi agak ngaco lur. Salah satu staf pun akan minta izin dulu ke dokter rehabnya Darby. Namun sayang telepon si dokter sedang tidak aktif. Jelas Darby pun geram karena situasi ini sedang mendesak, tapi peraturan pusat rehab menyulitkannya. Mom was in a car accident. Last week I was in detox. Who knows what the f was sick? Can you give me a call when you get Tell him that it's urgent. You know the rules. My mom, the hospital. I have to call my sister. I go Friday afternoon. Malam itu Darby berhasil menghubungi Devon dengan HP yang diselundupkan oleh pasien lain. Tapi brengkesnya Devon memaksa Darby tetap di pusat rehab dan melarangnya ke rumah sakit karena Devon tidak percaya Darby bisa menjaga sikapnya karena masih belum pulih dari kecanduannya ya kan. Akan tetapi Darby tidak menyerah. Dia pun nekat mempacking barang-barangnya, membawa HP temannya tadi, juga sebuah palu, obeng dan gergaji besi dari gudang untuk membobol sebuah mobil demi kabur ke rumah sakit ibunya. Dan inilah tidak ada jalan keluar. Darby pun berhasil kabur dari pusat rehab dan buru-buru tancap gas ke rumah sakit Salt Lake City yang kira-kira berjarak 1100 km dari kota Sacramento dan butuh waktu 10 jam perjalanan. Dilalahnya sedang terjadi badai salju sangat kencang dan Darby harus mengambil jalur yang agak jauh karena ada jalan ditutup akibat kecelakaan. Darby juga meninggalkan pesan ke Devon bahwa dia akan tiba di rumah sakit kira-kira besok pagi. Akan tetapi di tengah jalan Darby sangat terkejut saat membaca pesan Devon yang mengatakan jika ibunya tidak menginginkan Darby di rumah sakit dan kedatangannya hanya akan memperburuk suasana. Membaca pesan tersebut, Darby pun terpikir untuk menghirup seplastik kecil narkoboy yang dia temukan di dalam mobil. Namun di tengah kesedihannya, Darby masih berusaha menahan diri dan tak lama kemudian dia pun tertidur pulas hingga bermimpi ketika dulu pingsan karena overdosis di mobilnya sampai Devon panik dan berusaha membangunkan Darby. You okay, man? For a break, I think You need to head back down, send it for some folks. It's a few hundred. I have to get to Salt Lake City. Get through until the storm passes. Darby pun dibangunkan oleh seorang polisi, sebut saja Pak Ijo, yang melarang Darby melanjutkan perjalanan karena badai terlalu kencang dan jalanan telah ditutup. Pak Ijo pun mempersilakan Darby ke pusat pengunjung atau gampangnya shelter lah ya, sampai badai mereda. Setibanya di sana Darby menunggu bersama beberapa orang. Mereka adalah Sandy yang dulunya bekerja sebagai perawat, suaminya Ed yang merupakan mantan anggota angkatan laut, seorang pria agak ansos bernama Lars, dan satu lagi sedang tidur yaitu S. Darby yang kebelet pipis pun pergi ke toilet cewek yang ternyata lagi dibetulin lur. Banyak alat-alat tukang di sana dan ada tembok bolong yang hanya ditambal triplek. Darby pun terpaksa masuk ke toilet cowok dan sambil duduk di WC Darby sempat termenung dengan pesan dari Devon yang membuatnya kembali terpikir mengonsumsi narkoboy. Namun lagi-lagi Darby menahan diri dan memasukkan barang haram itu ke saku celananya. Setelah itu Darby duduk di ruang tunggu dan minum bandrek anget. Namun karena badai begitu kencang, di sana nggak ada sinyal dan wifi juga nggak ada lur. Akan tetapi Ed yang baru dari luar mengatakan jika HP-nya sempat dapat sinyal satu batang selama 10 detik saja di dekat pohon halaman depan. Darby pun akhirnya keluar mencari sinyal sesuai lokasi yang dijelaskan Ed. Tapi samar-samar Darby mendengar suara teriakan yang ternyata lur,
Darby sangat terkejut melihat seorang bocah bernama Jay yang disekap di dalam mobil van dari negara bagian Nevada. Biar gampang kita sebut saja mobil tersebut mobil biru ya lur ya. Gak pakai lama Darby pun langsung memotret plat nomor mobil. Namun terlihat seseorang yang memperhatikan gerak-gerik Darby dari ruang tunggu. Darby pun buru-buru masuk ke mobilnya dan berusaha menghubungi polisi. Namun sayangnya tidak tersambung karena gak ada sinyal. Tak lama kemudian Ed pun datang dan Darby mengeluarkan gergajinya di mobil untuk berjaga-jaga. Akan tetapi Ed hanya mengatakan jika dia ikut keluar karena mengira Darby berhasil dapat sinyal yang lebih baik. Mereka pun akhirnya kembali ke ruang tunggu dan Darby hanya bisa terdiam memperhatikan Ed, Sandy, S yang sedang tidur, juga Lars yang masih duduk di kursinya. Karena mungkin salah satu dari mereka adalah pelaku penculikan Jay, atau bisa jadi mereka adalah satu komplotan, ya kan lur? Got something in my car. Yes, so long. I thought maybe you got some service. Hey, are you okay? Why don't you come on over here and sit down? Daripada gabut nggak ngapa-ngapain, Ed dan Sandy mengajak Darby, Lars, dan S main kartu remi sesuai cara main yang dijelaskan oleh Lars. Namun perhatian Darby masih tertuju pada mobil tempat Jay disekap. Sambil bermain, Darby pun sengaja bertanya dari manakah asal mereka masing-masing dan kemana tujuannya. S berasal dari Lower Heights dekat kota San Francisco, Ed dan Sandy dari San Jose, sedangkan Lars dari Battle Mountain, negara bagian Nevada. Itu artinya hanya Lars saja yang berasal dari Nevada, sedangkan yang lainnya berasal dari California. Setelah itu Ed dan Sandy mengaku mereka sedang OTW liburan ke Nevada, tepatnya di kota Reno. Lalu ketika mendengar Darby yang sedang menuju rumah sakit Salt Lake City untuk menjenguk ibunya, S pun mengatakan jika dia akan melewati kota tersebut karena S sedang OTW pulang ke kota Johnstown. Sedangkan Lars OTW pulang ke rumahnya yaitu di Battle Mountain, Nevada. Entah kemana Lars pergi sebelumnya. Jelas Darby pun mulai mencurigai Lars sebagai pelaku penculikan Jay karena plat nomor mobil biru berasal dari Nevada, ya kan? Jack, where's everyone from? Lower Heights, San Fran. Lars, you didn't say where are you from? Battle Mountain. Where is that? Where's everyone headed? Reno, a little vacation, favorite city. I'm head home. Battle Mountain? Yeah, it's in middle Nevada. I go through Salt Lake. My parents live in Johnstown near Denver. Are you gonna play or what? Lars pun kalah main dan tiba-tiba emosi. Sikapnya terlihat paling aneh di ruangan itu dan Darby semakin yakin jika Lars sedang menutupi sesuatu. Setelah itu Darby pun izin ke WC, masuk ke toilet cewek dan di sana berusaha mengirim pesan darurat ke 911 tentang penculikan anak beserta foto plat nomor detail mobil biru tersebut. Bahkan Darby juga menuliskan terduga pelakunya yaitu Lars serta tujuannya ke kota Battle Mountain, Nevada. Akan tetapi sayangnya sinyal masih belum ada dan pesan pun gagal terkirim lur. Lalu Darby mengambil sebuah cutter di dekat sana dan membongkar triplek di tembok menggunakan palu. Setelah itu dengan sangat berhati-hati, Darby pun berjalan di tengah badai dan membobol pintu mobil biru dengan mencongkelnya menggunakan gergaji. Darby akhirnya bertemu Jay secara langsung yang kaki dan tangannya terikat serta mulutnya diselotip. Dari gelang yang Jay pakai, ternyata dia mengidap penyakit Addison yang membuat penderitanya mengalami lonjakan hormon adrenalin sangat parah jika merasa stres dan pastinya akan berujung pada kematian. Namun tak lama kemudian, ya dugaan Darby benar jika Lars lah pemilik mobil tersebut. Lars masuk ke mobil untuk menyalakan penghangat udara agar Jay tidak kedinginan dan untungnya dia sama sekali tidak menyadari kehadiran Darby yang sembunyi di balik selimut sebelah Jay. Lars pun langsung menutup kembali jendela belakang dengan karton karena sebelumnya dijatuhkan oleh Jay. Saat itu Darby sangat ingin menusuk Lars dengan cutternya, namun dia takut melihat pistol yang dibawa Lars. Setelah itu Lars balik lagi ke shelter dan Darby meminta Jay untuk tetap tenang karena dia harus segera mencari bantuan. Akan tetapi dilalahnya Lars balik lagi ke mobil untuk memberikan cemilan ke Jay agar tidak kelaparan. Darby pun buru-buru kabur balik ke toilet cewek sampai lupa membawa cutternya yang masih ketinggalan di mobil. Dan No, it's the scary part, but you're gonna need more than all that. My name is Darby. I need to go get it. I'll come back, okay? I'll be back as soon as I can. Party in the van? I left my phone out there. ya, melihat jejak kaki di salju menuju ke toilet cewek, Lars pun yakin jika Darby sempat masuk ke mobil. Karena tadi hanya Darby lah yang tidak ada di ruang tunggu, ya kan? Sementara itu karena Darby nggak balik-balik, S yang khawatir pun mengecek ke toilet cewek. Darby segera membuka pintunya. Namun karena Lars tiba-tiba datang, sontak Darby langsung mencium S agar Lars tidak mencurigainya. Lalu ketika Lars sudah pergi, Darby pun menceritakan apa yang terjadi kepada S. Just please. She's little. Like, I knew
Creep. I tried. What the hell's going on? Little girl tied up in his van. Okay, maybe we can wait until there's a cops. No, it's gonna take too long. Darby yakin Lars pasti sudah mengetahui jika dirinya baru saja dari mobil van. Darby memberitahu tentang Jay yang mengidap penyakit Edison dan tidak bisa dibawa pergi begitu saja di tengah badai salju yang dingin. Mereka juga tidak bisa lapor ke polisi karena tidak ada sinyal dan Lars juga membawa pistol. Maka dari itu S berencana menjelaskan semua ini ke Ed, membiarkan Darby keluar sebagai umpan untuk menjebak Lars, dan barulah S akan menangkapnya bersama Ed. Setelah itu S pun mengambil pelontar paku sebagai senjata dan rencana pun dimulai lur. Ketika Darby keluar gedung dan masuk ke mobil biru, sesuai dugaan Lars pun mengikutinya. Akan tetapi begitu selotip Jay dibuka, sambil menangis Jay mengatakan jika penculiknya adalah dua orang pria yang ternyata Where are the men? The ones who took me. How many men? 2. Give me the gun. We were gonna ambush you. Why would you bring up Battle Mountain? Making things Listen, and that's it. Stay. Betul sekali lur, pelakunya bukan hanya Lars tapi juga S. Di lain sisi Ed sempat curiga dan ingin mengecek keluar, namun Sandy memintanya untuk rileks karena mungkin Darby hanya mencari sinyal. Setelah itu S meminta pistol milik Lars dan memberikan pelontar pakunya ke Lars yang sudah dimodif oleh S agar bisa ditembak seperti pistol biasa. Akan tetapi setelah mereka mengecek ke mobil biru, ternyata hanya ada Jay di sana. S yang melihat Darby OTW kabur ke toilet cewek menyuruh Lars untuk mengejar Darby, sedangkan S akan menyergap Darby dari dalam. Lalu yang terjadi, Did you see anything? I'm going out there. That's box. Everything okay? Yeah. karena tidak berhasil mengejar Darby, Lars pun menaruh pelontar paku di depan pintu ruang tunggu dan kembali duduk di kursinya. Sementara S terus menodong Darby dan menghapus pesan yang dia kirim ke polisi. S juga membuka pesan dari Devon dan mengintimidasi Darby dengan menanyakan kenapa dia tidak diinginkan keluarganya dan kemanakah ayahnya. Darby pun merasa ketakutan dan mengatakan jika dia kecanduan narkoboy hingga diusir dari rumah, sedangkan ayahnya yang mantan angkatan laut telah meninggal bundir. Lalu S menjelaskan jika dia menculik Jay semata-mata karena uang, S dan Lars akan meminta uang tebusan ke keluarga Jay yang sangat tajir dan akan memulangkan gadis itu tanpa luka jika S sudah menerima uangnya. Sementara di ruang tunggu, Ed yang sudah sering bertemu dengan kriminal mulai curiga dengan gerak-gerik Lars dan bertanya di manakah Darby berada. Lars mengaku jika Darby masih nyari sinyal di luar dan Ed pun pergi mengeceknya. Namun di lain sisi, Jay berusaha melepas ikatannya dengan Cutter yang sebelumnya ditinggalkan oleh Darby. Shot himself. See that house, that little girl, we're back without a fuck. She's sick. Fuck this up, I'll kill everyone. Ed sempat ingin membuka mobil biru tapi tidak bisa karena terkunci. Sementara itu Sandy masuk ke toilet cewek dan S langsung bersikap seolah-olah akan berasal lole dengan Darby, lalu berbisik jika dia akan membunuh semua orang jika Darby berani membocorkan penculikan itu. Ketika S sudah pergi, Sandy pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Lalu Darby menjawab seadanya jika Lars sempat memata-matai dirinya saat berduaan dengan S di toilet. Setelah itu Darby kembali ke ruang tunggu bersama Sandy dan lanjut ngobrol-ngobrol dengan Ed, S juga Lars. Akan tetapi S, Lars, dan Darby pun sangat terkejut saat melihat Jay yang berhasil keluar dari mobil. Sedangkan Ed tidak melihatnya karena duduk membelakangi pintu ruang tunggu dan Sandy juga tidak menyadarinya. Sontak Lars pun pergi keluar dan di kesempatan itu Darby balik ke toilet cewek. Jelas S segera mengikutinya karena khawatir Darby akan menyelamatkan Jay atau mungkin kabur dan lapor ke polisi. Tapi yang terjadi, Maybe not. Uncle Kenny's gonna be so pissed. Uncle Kenny's not gonna find out. tanpa disadari S, kunci mobil birunya jatuh saat dia menyerang Darby. Tak lama kemudian Lars pun datang dan memberitai bahwa Jay berusaha kabur melewati jalur pendakian. Karena Jay pasti akan bersembunyi jika melihat S dan Lars mencarinya. Maka dari itu mereka akan membawa Darby untuk memancing Jay agar muncul. Di saat S dan Lars sedang berdiskusi, diam-diam Darby mengambil kunci mobil biru yang terjatuh. Lalu mereka bertiga pun lanjut mengikuti jejak kaki Jay ke arah hutan. Dan Darby mendengar obrolan S dan Lars yang ternyata
mereka adalah kakak adik yatim piatu dan berencana menyerahkan Jay ke ayah angkat mereka yang seorang anggota sindikat perdagangan anak. Karena minim resiko dan uangnya lebih banyak daripada meminta tebusan ke ortu Jay. Lalu saat ada kesempatan, Darby pun nekat kabur dengan cara menggulingkan diri ke bawah bukit dan Ed sempat menembak namun tidak mengenai Darby. That was a gunshot. Are you sure? One thing in the world that sounds like a gunshot. You alive? Yeah, she's in a bad way. Ashton Lars kidnapped her. She's a gun. He's gonna kill us all if we don't get out of here. Don't make me come in there and get her. Untungnya Ed menemukan Jay yang ternyata pingsan di dekat mobil van karena kedinginan dan Ed pun langsung menghangatkannya di ruang tunggu. Sementara itu Darby yang berhasil lolos dari Ash dan Lars segera balik ke shelter lalu menjelaskan ke Ed dan Sandy jika kedua pria itu berusaha menculik Jay. Karena sekarang Ed dan Sandy sudah mengetahuinya, dari luar Ash yang baru sampai pun berteriak agar Jay diserahkan atau mereka semua akan dibunuh. Ed pun segera mengganjal pintu dengan kursi lalu mengancam akan menembak mati Ash dan Lars jika mereka berani masuk ke dalam, padahal Ed gak bawa senjata apapun lur. Akan tetapi Ash balik mengancam bahwa Jay harus diserahkan karena dia akan mati jika tidak meminum obat penyakit Edison yang dipegang oleh Ash dan Lars. Namun karena kunci mobil biru ada di Darby, Ed pun menyuruh mereka segera memberikan obatnya dan akan ditukar dengan kunci mobil biru. Karena sudah muak dengan nego-negoan itu, Ash dan Lars mengambil jirigen bensin dari mobil dan mengguyur bagian depan shelter. Melihat itu Sandy sempat menyerah dan meminta agar Jay diberikan saja ke para penculik agar bisa diberi obat. Namun Ed tidak putus asa. Dia meminta Darby menyembunyikan kunci mobil biru juga kunci mobil Ed agar Ash dan Lars tidak bisa kabur dari sana. Yang mana artinya jika mereka terjebak di shelter maka mereka tidak akan berani membunuh karena cepat atau lambat polisi Paijo pasti akan datang menangkap mereka. Darby pun menaruh kumpulan kunci di balik tembok toilet cewek dan ditimbun salju sekalian mengambil kunci Inggris sebagai senjata. Lalu yang terjadi lur, Give you the keys to your van. Medicine? For the keys. Hide the keys. These two. Oh, stupid ass! Self-killed for a stranger! They won't do it. Please. Is this Lowry? scene pun flashback saat Jay diculik, yang ternyata Sandy adalah ART yang bekerja mengasuh Jay. Brengkesnya dia juga bekerja sama dengan Ash dan Lars karena Sandy membenci Jay yang suka membulinya, dan Sandy juga ingin mendapat bagian. Ed dan Darby pun sangat terkejut, lalu Sandy berteriak ke Ash dan Lars jika Ed sebenarnya tidak membawa pistol. Setelah itu Sandy menyerang Darby dengan semprotan merica. Dia juga mengangkat kursi pengganjal agar kedua penculik bisa masuk. Lalu Sandy menjelaskan ke Ed jika dia terpaksa melakukan ini semua karena seluruh tabungan mereka telah habis. Our savings, all of it. That is what I did. He doesn't have a gun. Lars, take her over by Jay. Do it. You'll be okay now, Jay. Traffic kids. Sell them. You got catfish. Setelah memberi obat ke Jay, Sandy pun kaget mendengar penjelasan Darby bahwa Ash dan Lars akan menjual Jay ke sindikat perdagangan anak, bukan meminta tebusan ke ortunya sesuai kesepakatan dengan Sandy. Sandy pun hanya bisa menangis dan kecewa dengan keputusannya yang nekat melakukan semua ini hanya demi uang. Tololnya Sandy masih memberitahu jika kunci mobil biru disembunyikan oleh Darby. Dan This isn't about the money. Shut up. We don't deliver the kid. dengan beringasnya Ash membunuh Ed dan Sandy agar tidak mengacaukan rencana, sedangkan tangan Darby dipaku ke tembok. Lalu ketika Ash sedang mengantar Lars ke toilet untuk mencuci bekas semprotan merica di mukanya, Darby pun berusaha mencabut tangannya. Suakit banget pasti ini lur. Namun karena tidak bisa, Darby meminta Jay mengambilkan palu di dekatnya untuk melepas paku tersebut. Tak lama kemudian Ash pun kembali dan Darby segera menyembunyikan palunya. Lalu karena badai sudah mereda, sinyal pun mulai muncul dan Ash menunjukkan pesan dari Devon yang mirisnya ibu Darby sudah meninggal. Betapa terpukulnya Darby mengetahui kabar itu. Namun sontak Ash pun terkejut karena ternyata pesan darurat dari Darby berhasil terkirim ke 911 dan polisi pun akan segera datang. Your mom died. Thoughts and prayers. The text of the cops went through. Yeah, but I deleted it. Please, no. And that's not outside the bathroom. No. All right, hold it. If she tries anything, you shoot her. Ash pun pergi mencari kunci sesuai lokasi yang sudah diberikan Darby sambil membawa pelontar paku. Sementara itu Darby yakin Lars tidak akan tega membunuh Jay. Maka dari itu Darby menyuruh Jay berjalan pelan-pelan mematikan lampu. Ketika Lars sedang sibuk menghentikan Jay, Darby pun nekat menghirup narkoboynya untuk menghilangkan rasa sakit agar Darby bisa mencabut paku dari tangannya. Dan
Lars, I know you don't want to hurt. Go back now. I told you what was gonna happen. Oh, shit. Shit! Darby pun langsung menyerang Lars, merebut pistol dan menodongnya. Lalu tak lama kemudian, S pun datang dan Darby mengancam akan menembak Lars jika S tidak menuruti perintahnya. Tapi tiba-tiba, Lur, Ash, come here, get out of here. tanpa sengaja S menembak endas Lars karena J menyerang tangannya. S yang geram pun langsung menembaki mobil Darby dan J yang berusaha kabur hingga mereka menabrak tiang listrik. J pun pingsan sedangkan Darby agak teler karena masih dalam pengaruh narkoboy, ya kan? Setelah itu S pun membakar shelter untuk menghilangkan jejak dan api menjalar dengan cepat. Lalu ketika S akan menghampiri Darby, Pak Polisi Pak Ijo pun datang dan memaksa S menjauh dari mobil Darby karena sangat mencurigakan. S berpura-pura jika barusan terjadi kecelakaan dan bersiap menembak Pak Ijo dengan pelontar pakunya. Untungnya Darby berhasil mengambil obeng serta pistol, lalu segera menembak S dan mengenai bahunya. Sedangkan Pak Ijo yang tidak tahu situasi di sana dan melihat Darby membawa pistol, terpaksa menembak perutnya. Tepat setelah itu S pun mengambil pistol Darby dan membunuh Pak Ijo. Bahkan saking bengisnya, dia juga menembakkan paku ke Pak Ijo berkali-kali. Lalu untuk mengakhiri semuanya, S pun akan membunuh Darby sampai akhirnya. Need help. Meskipun Darby gagal menemui ibunya Juminten untuk terakhir kali, alhamdulillahnya malam itu Darby masih selamat dan berhasil menggagalkan penculikan. Singkat cerita, setelah menjalani operasi dan dirawat, Darby pun kembali ke pusat rehab di Sacramento dan lebih serius menjalani programnya hingga berhasil jauh dari narkoboy selama 48 hari berturut-turut dan hubungannya dengan sang kakak Devon juga